kasih Bapak Kapolres atas tugasnya dan alat tulisnya serta bantuan. Terima kasih. Selamat datang, saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Buleleng yang sudah hadir pada hari ini di Desa Jeneng Dalem, dan terima kasih Bapak Kapolres sudah menyempatkan diri untuk hadir di Desa Jeneng Dalem. Jadi merupakan kebanggaan bagi kami, desa kami dikunjungi oleh Bapak Kapolres Buleleng. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kegiatan rutin dari Polres Buleleng adalah melaksanakan Jumat Curhat terkait dengan mengambil informasi-informasi yang ada di masyarakat, juga sebagai sarana komunikasi, tukar pikiran kita, bersilaturahmi dengan masyarakat di setiap Jumat. Kalau tidak ada kegiatan yang urgent, saya pasti hadir. Beberapa waktu ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya Jumat Curhat, kemarin sudah ada beberapa desa yang sudah dikunjungi, baik dari staf kami, ada Pak Wakapolres juga, dan pagi hari ini berkesempatan saya mengisi kegiatan Jumat Curhat di Desa Jeneng Dalem, betul Pak? Jadi rumah damai itu dilatar belakangi karena ada masalah-masalah yang di desa yang mestinya bisa diselesaikan dengan komunikasi kekeluargaan di desa. Jadi sebelum masuk ke ranah desa dinas untuk diberikan mediasi, di rumah damai lah kemarin itu warga masyarakat yang selisih paham bisa kita berikan edukasi pemahaman tentang sebuah hukum. Selama pengelolaan ini ada dua hal yang ingin saya mohon masukan dari Kapolres dan jajarannya untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang pertama, masalah maraknya kasus penipuan juga, yang seperti contoh kemarin ada mengatasnamakan berbekal minta pulsa, ternyata bukan Pak Mekel, dan ada pegawai yang kecolongan. Terus yang kedua dia mohon masukan karena di BUMDes kebetulan itu mengelola kredit, mengelola air dan juga toko, dan dana yang diberikan itu kita gunakan untuk membantu masyarakat dalam ekonominya, dan dalam proses berjalannya ada oknum-oknum masyarakat yang tanda kutip nakal dan tidak bertanggung jawab, kira-kira begitu. Contohnya tidak membayar kredit. Nah, otomatis itu kan menjadi permasalahan yang klasik tapi hangat untuk terus dibicarakan. Yang mewakili dari 5 klien wajah dinas, jadi permasalahan yang sering Tiang hadapi di masyarakat, terutama dalam hal penyakit anak remaja seperti narkoba. Nah, jadi di sini perlu Tiang sampaikan, jadi perlu Tiang sarankan. Jadi kalau bisa di Bapak Kapolres ataupun jajarannya, kalau bisa biar mengadakan seperti penyuluhan lah. Jadi di masing-masing banjar dengan mengundang kaum remaja. Jadi yang dia tanyakan, seandainya ada kasus KDRT, kemana seharusnya seseorang yang KDRT itu melapor, Pak? Sedikit, seandainya sudah dipukul oleh pasangannya, seandainya tidak ada hasil visum nikah, apakah masih bisa untuk melapor seperti itu? Sekali tepuk tangan untuk kita semua. Berarti dinamika di Desa Jeneng Dalem ini dinamikanya untuk masyarakat, ada kegiatan-kegiatan yang perlu sekiranya atensi atau perhatian khusus dari khususnya dari Polres Buleleng atau dari Polsek. Baik dari Pak Ketut Ardike, Pak Juromanggung, terima kasih Pak masukannya terkait dengan kegiatan yang sudah berjalan, dan kalau bisa namanya kunjungan tuh terus menerus Pak ya, biar bisa kita saling evaluasi, kita saling kenal lebih dekat dengan masyarakat. Kami pun bagian dari masyarakat Pak Juromanggung, pasti kami pun ada salahnya kan gitu, ada kekurangannya. Nah, dan lebih dari itu, itulah gunanya komunikasi kita saling kerjasama.
Dan kebetulan terkait dengan rumah damai ini, sekarang di Bali ini sudah diresmikan oleh Bapak Kapolri, namanya Sipandu Beradat. Nah, Sipandu Beradat ini apa singkatannya, Bu? Nah, ulangi, Bu. Nah, jadi di situ terdiri dari perangkat desa, Pak, baik itu desa dinas, desa adat. Sebelum itu menjadi sebuah ranah penyidikan, itu bisa di restoratif justice, bisa diselesaikan, terkecuali kasus-kasus yang besar, contohnya pembunuhan. Habis bunuh, ampura, saya mohon maaf, masuk Sipandu Beradat, selesai. Tidak seperti itu. Saya habis maling motor, ampura, saya habis maling motor, mohon maaf lahir dan batin, selesai. Tidak seperti itu ya. Jadi ada kasus-kasus yang sifatnya bisa di restoratif justice kita. Lalu mengenai penipuan-penipuan yang sifatnya mengatasnamakan, itu juga udah sering, Pak. Nah, jadi namanya pejabat, siapapun itu, di lingkungan adat, di lingkungan desa, silahkan disosialisasikan di WhatsApp group bahwasanya saya atas nama BUMDes, seumpamanya Pak Gede Hendri, saya ketua BUMDes, atas nama BUMDes, ini nomor saya. Apabila ada yang mengatasnamakan saya, tolong jangan dilayani atau jangan ditanggapi. Nah, itu jadi masyarakat mengetahui, oh ini nomor teleponnya Pak Gede Hendri. Nah, itu lebih antisipasinya, Pak ya, antisipasinya kredit ya, Pak ya. Nah, itu mungkin internal Bapak ya. Kalau itu sudah melanggar ranah hukum, laporkan saja, Pak ya, laporkan saja. Terkait dengan kredit itu bisa dilaporkan nggak, Cak? Bisa kan? Ya, penyelidikan dulu, masuk ranah dari pidana itu masuk atau tidak, kita melaksanakan penyelidikan. Tapi apabila sudah bikin apa namanya, Pak, pernyataan atau kesepakatan, nah ditambahkan klausalnya, Pak, dirapatkan internal Bapak. Kalau sudah ada narkoba ya, Pak ya, Pak Kasat Narkoba tolong disosialisasikan kepada anak-anak mudanya, Yuani, benar ya, Pak ya, Yuani. Lalu maraknya modus-modus operandi narkoba yang sekarang ini sedang marak, Pak, yang itu juga harus diketahui oleh anak-anak zaman sekarang, dan orang tuanya juga, Pak, harus tahu. KDRT-nya nggak masuk kalau pacaran, ya suami istri. Lapornya ke Polsek bisa, ke Pak Babin Kaptipmas bisa, nanti didatengin oleh Pak Babin nanti datengin ke Ibu di mana alamatnya. Kalau bisa, kalau KDRT di visum, Bu ya. Jangan nanti ngada-ngada lagi kan, baru dia ngomong, oh Bapak KDRT ke saya gitu ya. Belum ada visumnya, mengada-ngada nanti. Itu namanya ranah hukumnya di penyidikan alat bukti namanya, Bu. Nah, alat bukti ini salah satunya adalah visum. Pengetahuan lebih pada masyarakat, tetangga atau saudara, anak-anak ya, sekiranya bisa diberikan juga, Pak, Bapak Ibu sekalian, sehingga berita-berita hoax yang ada, contohnya kayak kemarin ada berita terkait dengan di Buleleng usaha penculikan anak ya, yang nyatanya anak ini mungkin ditegur oleh orang ya kan, karena dia ngomong tidak tahunya dia ngomong, oh ini mau diculik ini gitu. Jadi bilang sama gurunya seperti itu, bilang sama orang tuanya seperti itu, laporan ke kami cek ya ternyata tidak ada masalah. Sekalian, pada kegiatan Jumat Curhat ini, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang belum bisa membuat Bapak Ibu sekalian puas. Di lain waktu apabila kita bertemu, silakan kita berkomunikasi kembali. Kalau ketemu di jalan, tolong tegur saya, Bapak Ibu sekalian, tegur saya, Pak, saya dari Jenang Dalem. Oh ya, jadi kita bisa saling silaturahmi ya.
tidak ada batasan Pak. Kalau dengan saya tidak ada batasan, saya juga bagian dari masyarakat, saya juga manusia sama seperti Bapak Ibu sekalian. Kita harus saling tepo seliro, kalau orang Jawa bilang, saling berkomunikasi yang baik Pak. Ya, intinya itu. Nanti nomor HP yang bisa dihubungi silakan tanyakan Pak Kapolsek, biar Babin Kaptipas juga bisa mensosialisasikan kepada Bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.